kembali lagi dalam acara yang luar biasa. Halo. Podcast yang ditunggu-tunggu oleh banyak anak-anak muda, terutama milenial. Itu Pastinya, Kak Ino. adalah podcast milenial. Bapak. Nah, Oke. hari ini kita akan ngomong sesuatu nih. Kita akan cerita-cerita nih gimana kan? Sesuatu yang keren, kita kedatangan seorang yang luar biasa menurut kita. Iya. Seorang Luar biasa produser. kenapa nih? Biasanya kalau bintang tamu kita Karena gue suka Kak Ino narasumber. berbicara tentang narasumber yang berhubungan dengan musik. Musik. Ya, Oke. karena gue seorang chef. Chef, bukan. Salah dong, Pak Nando. Bukan chef. Gue kebetulan suka juga dengan musik gitu. Iya, ya. suka dengan musik. Jadi kita kedatangan orang yang sangat luar biasa dengan musik. Nah, Produser musik iya, Yang pasti pencipta lagu, anak Tuhan. pastinya jemaat di GB Kamboja. Gimana Moja? Dan kebetulan dia juga memegang berapa band, 3 band dalam satu manajemen Iya. yang cafe to cafe di Jakarta. Reguler. Ya kan? Reguleran. Kalau kata salah satu orang yang merajai. Yang merajai. betul. Oke. Udah langsung aja kayak Nah, Welcome. disambut Kak Ferdi. Fas. Halo, terima kasih sudah diundang. Oke. luar biasa. Thank you Kak. Thank Apa you, kabarnya thank you banyak. pandemi seperti ini? Gimana, kita Kak? tetap Puji Tuhan masih bisa bertahan. Puji Tuhan baik lah. Yang penting sehat dulu kan. Ah, itu yang paling Puji penting. Tuhan, Sehat. puji Tuhan. Tuhan kasih kesehatan itu udah luar biasa banget. Iya. Kalau kata Kak Ferdi yang penting tuh sehat, karena kalau sehat kita masih bisa Betul. nyari duit. Betul. Gitu. Betul. Kalau nggak sehat, ya itu sudah susah lah, pasti otomatis Betul. mundur. Makanya yang paling penting adalah hari-hari ini kita harus tetap sehat. Ya. Betul. Nah. Amin. Nah, kita mau tanya dulu nih Kak Fer. Iya, iya. Kan kita dengar bahwa Kak Ferdi ini kan pegang F Management, namanya F Management benar F ya? Management. Betul. Iya, Ferdi Management. Dan itu ada 3 band segala rupanya. Nah, boleh nggak Kak ceritain dulu tuh sebelum F Management ini, apakah emang dari awal nih udah Iya. punya ini nyanyi atau Iya. dulu kerja apa gitu? Kalau dulu kan kayak Ino contoh, Ino dulu Iya, sebelum iya. jadi kerja di gereja, Ino ada kerja di perusahaan kakak dan bagaimana gitu. Oke. Nah, Kak Ferry emang apa dari awal ya udah gue pengen tetap dari awal, emang gue calling di sini, panggilan di sini, talenta di sini, ya udah dari awal emang kerja Iya. udah nyanyi. Gitu. Oh. Apakah dulu Bahkan ada kerjaan ya, lain? bahkan memegang 3 band ya, F Management itu. Dan Betul. itu kayaknya sih gak gampang lah gitu ya. Mm-mm. Gimana Kak? Boleh ceritain tentang pekerjaan? Sebenarnya sih F Management ini baru ya, mungkin teman-teman yang di luar mungkin nggak ngerasa spesial juga apa nih F Management, tapi mungkin ini bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi bergelut di dunia permusikan, Permusikan. di apa ya, katakanlah top 40 atau Oh, musik cafe iya, atau musik musik cafe. apapun itu. Reguler lah ya. Betul, Session musik player reguler, lah, session gitu-gitu. player, apa segala macam. Jadi teman-teman, F Management itu terjadi sebenarnya nggak sengaja sih, karena memang Gak sengaja tapi bagus ya. basicnya saya tuh punya adik-adik banyak. Oke. Ya. Adik kandung itu saya ada 3 Oke. yang kebetulan semuanya main musik, terus ada penyanyi. Iya. Adik-adik yang lain udah banyak tuh, adik-adik Oh, yang iya. lain. Yang notabene story-nya dari dulu tuh nongkrong di rumah. Jadi rumah itu bisa dijadikan Tempat tongkrongan. base camp lah, Base tempat camp. tongkrongan lah, ya kan. Rata-rata kan semuanya tuh dari background yang macam-macam. Nah, akhirnya Oh, mungkin karena ngelihat sayanya emang dari dulu nyanyi, main musik, mereka kepengen. Oke. Oh, Pengen oke. terinspirasi lah, ya kan. Yang satu pengen jadi rapper, pengen apa ya. Terus Oke. ya akhirnya dari dulu sebenarnya yaudah kalian bikin band aja. Nah, itu saya tuh masih Oh. nyanyi sendiri-sendiri tuh, saya tuh masih Sendiri. sendiri. Saya masih sendiri, suka nyanyi ke luar kota apa segala macem gitu. Sementara saya nyanyi ke luar kota tuh saya kasih PR ke anak-anak, Oh, ke oke. adik-adik tuh, nih kalau mau jadi penyanyi apal ini lagu. Begitu pulang long trip ternyata mereka udah bisa, Oh, udah bisa nge-rap apa segala macem. Akhirnya ya udah saya jadiin satu grup band aja nih. Oh. Tapi mainnya masih yang ya biasa, dari bawah dulu, dari mall ke mall, Oh, oke. dari event apalah, Event ya kecil kan? Iya, iya, iya. Kecil, pelan-pelan sambil jalan. Nah, sempat juga akhirnya saya waktu itu ngerasa mereka udah bisa nih, saya sempat kirim mereka ke luar kota waktu itu. Kemana tuh Kak? Waktu itu ke Samarinda. Wow. Satu grup band yang saya namain Black Line namanya. Black Line. Iya, Black Line. Kenapa Oke. Black Line?
Black line itu artinya garis hitam, tapi maksudnya garis hitam itu konotasi jangan jelek. Nah, black line itu kita cuma sebenarnya keren-kerenan aja sih. Maksudnya gara-gara semua kan rata-rata kulitnya hitam nih. Dari timur lah ya. Iya. Biar kelihatan agak-agak ya orang hitam kan main musiknya bagus kan. Jadi kita pengennya kelihatan wah ini beda sendiri nih, punya warna dari nama aja udah punya warna. Berkarakter lah ya. Tuh. Sempat saya kirim waktu itu 2 kali mereka 2 kali pulang pergi ke Samarinda. Habis itu karena mereka masih muda-muda banget, pas balik lagi, pas mau berangkat lagi ditawarin ke Makassar, saya udah nggak kasih karena mereka masih sebagian ada yang masih kuliah segala macem. Nah saya vakumin tuh mereka, udah kalau yang mau kuliah lanjutin nih kuliah, kalau yang mau ngeband mungkin cari sendiri-sendiri aja. Kayak waktu itu saya nggak ke-handle. Setelah berapa tahun berjalan, terus udah sebagian udah lulus kuliah, nganggur lagi nih. Nganggur lagi. Akhirnya mereka datang lagi, Kak gimana Kak? Kita pengen seband lagi nih kayak dulu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk jadiin lagi tuh band. Akhirnya berjalan. Akhirnya masih banyak ada yang lain nih. Yang nggak kebagian kan, nggak mungkin satu band isinya 30 orang itu kan nggak mungkin. Nah akhirnya dibagi 3 kan? Iya. Akhirnya dibagi 3 band. Jadilah tuh ya, mikir apa ya, kita harus dijadiin satu manajemen biar orang tahu gitu. Akhirnya bikin, karena nama saya Ferdi. Terus kebetulan saya yang ya katakanlah kepala suku lah, bukan ya maksudnya yang mimpin anak-anak lah. Namanya satu tim kayak bola aja kan pasti ada kaptennya kan. Ya udah akhirnya dibikin F Management gitu. Gitu story-nya kenapa ada F Management gitu. Akhirnya sekarang berjalan puji Tuhan di 5 tahun berjalan, 3 tahun berjalan. Kebetulan teman-teman adik-adik semuanya tuh udah bisa, katakanlah udah bisa main di tempat-tempat yang bagus, katanya ya bonafit lah di Jakarta Selatan khususnya gitu. Mereka yang beli aku aja mahal gitu ya. Betul yang beli aku mungkin karena mereka memang dianggap layak juga sama tempat-tempat itu untuk bisa main, karena dapat kesempatan main itu nggak gampang juga gitu. Apalagi mempertahankannya gitu kan. Betul. Kan banyak teman-teman yang di luaran yang punya band yang sama, pengen masuk ke situ aja susah gitu. Harus ada koneksi apa segala macam. Ya mungkin adik-adikku nih beruntung karena mungkin sebelumnya aku punya kenalan, koneksi. Nah, di beberapa tempat, setelah main di beberapa tempat, mungkin tempat-tempat yang lain juga ngelihat, akhirnya nawarin lagi, minta lagi. Terus hebatnya teman-teman adik-adik semuanya bisa bertanggung jawab sama apa yang mereka kerjakan, akhirnya bisa konsisten sampai hari ini, puji Tuhan. Itu ngebentuk satu band aja tuh kayak banyak bandnya juga yang pada bubar ya gitu kan, satunya susah gitu. Betul. Ini bikin 3 manajemen Kak. Itu kan pasti nggak mudah gitu kan. Betul. Apa sih yang Kak Ferdi lakuin itu misalnya sampai bisa chemistry-nya 3 band, terus mainnya juga pasti layak dan mumpuni gitu. Sampai di kafe-kafe mempertahankan terus gitu. Iya, mungkin lebih tepatnya kayak misalkan kalau dulu kita ingat namanya kalau Michael Jackson tuh di digeber sama bapaknya tuh sampai dia punya luka hati kan sama bapaknya gitu. Nah, ini Kak Ferdi gimana, kan nggak mungkin kayak misalkan kafe-kafe yang benefitnya bagus dan galanya tuh harus punya standar kan. Betul. Ya kan. Nah, itu gimana Kak Ferdi bisa ngubah band-band ini tuh sampai bisa layak? Gimana Kak Ferdi cara didiknya mungkin ya? Mungkin dari tahap yang suka-suka hobi nyanyi-nyanyi, ngeband, akhirnya jadi ibaratnya ya kata-kata jadi duit gitu, jadi pekerjaan atau jadi apa gitu. Mungkin ada yang dipecut-pecutin suruh puasa ya kan, jangan makan minyak gitu atau gimana gitu. Cara didiknya itu gimana Kak? Ada yang menarik dari story-nya adik-adik gue gitu. Menariknya tuh adik-adik gue tuh sebenarnya dulunya agak bandel mereka sebenarnya. Ya kan? Terus rata-rata mereka tuh ada yang putus sekolah. Jadi mereka tuh jangankan sekolah musik, sekolah biasa aja nggak nyampe biru. Ada yang sampai merah.
Gitu. Serius. Percaya gak? Sampai miru. Sedangkan musisi-musisi di Jakarta itu, apalagi notabene Jakarta Selatan, Iya, wow. itu rata-rata anak-anak sekolah musik Anak yang sekolah bikin musik. band. Iya, menurut suka musik bikin band. Anak sekolah musik bikin band. Itu. Ya kan dari komposisi musiknya mereka aransemen sampai bagus banget sampai akhirnya orang wah emang keren emang musisi. Iya. Tapi yang menarik dari F Management ini rata-rata di dalamnya anak-anak nggak sekolah. Jangan Jangan sekolah musik sekali. gitu. Menarik nih, menarik. Iya, sekolah biasa aja nggak sampai biru. Nah, lu bayangin tuh gimana sukarnya. Itu yang menarik. Jadi adik-adik ini dulunya suka berantem, suka ada yang markir, Oke. ada yang segala macam. Sebenarnya panggilan juga buat gua. Iya, iya. Nah, gimana caranya gua ngedidik? Gua sebenarnya nggak ada rumus kayak gimana. Cuma mungkin puji Tuhan, gua kasih contoh aja. Oh, Contoh teladan hidup. ya? Ya, kasih contoh teladan. Terus kayaknya dari situ mereka ngelihat, kayaknya nih figur yang mungkin gue bisa Wow. bisa ikutin nih. Nah, biasanya kan orang kalau misalnya ada figur yang bagus menurut mereka, pasti mereka akan segen lah, bukan takut gitu. Iya. Apalagi nih Ambon semua nih rata-rata banyak kan timur semua. Timur kan agak susah ya. Iya, itu betul. Ya, satu orang di band timur ya kayaknya susah diatur. Suruh pakai kostum apa, datangnya pakai apa gitu kan. Kalau ini puji Tuhan begitu menentukan apapun gitu. Latihan, ini disuruh ngobrol. Ya mungkin dasarnya dari mereka ngelihat gitu, ngelihat figurnya gitu. Ini orangnya lempang-lempang aja nih. Terus emang bener gitu apa yang dia ngomong, kualitas yang dia kasih emang bener lah menurut mereka. Ya gue juga ngerasa bagus karena gue juga punya punya kesulitan yang sama kayak mereka. Kayak jujur aja gue kayak spelling bahasa Inggris segala macem itu kurang lah gue. Tapi gue punya semangat gitu untuk untuk belajar lagi. Kadang nyanyi diketawain orang dulu, akhirnya bisa gimana ya caranya nanya orang lagi, ini salah gak sih gue. Akhirnya ini banyak di F Management tuh banyak yang kayak gitu, jujur aja. Tapi akhirnya mereka ngeliat semangat gue mungkin ya untuk kalau Kak Ferdi bisa, masa gue nggak bisa sih. Nah, gue pun tanamin itu terus ke mereka, ini loh gue tuh kayak lo. Nah, jadi gue aja bisa nih sekarang buktinya gitu. Ya walaupun nggak bener-bener banget, tapi maksudnya gue bisa di mana-mana lah. Maksudnya banyak band yang mungkin udah di atas kita ya. Iya. Udah di atas gue nih, maksudnya banyak band-band yang sukses gitu. Seperti gue sempat bantuin Nala Hutan yang terakhir. Terus My Own Music itu sempat jadi band gue juga yang ini sekarang yang di Net TV ya. Di Net TV. Itu tuh gue sempat diajak mereka juga. Mungkin adik-adik ngelihat dari situ juga Kak Ferdi bisa dipakai di mana-mana gitu, walaupun dengan segala keterbatasannya dia gitu. Akhirnya berjalan waktu, gua kumpulin mereka, gua berusaha terus hire teman-teman yang udah punya pengalaman juga sih, bagus. Ada beberapa kayak Arles Tita, ada salah satu band gua namanya Guns, itu kan dia backgroundnya udah artis di Maluku dan di Belanda loh. Ya, Arles Tita tuh. Kebetulan dia ada salah satu personil salah satu band gue namanya Guns, itu keluar, akhirnya gue hire dia membantu juga untuk anak-anak untuk bisa lebih lebih berkembang juga gitu. Terus kayak di personilnya Blackline tuh ada namanya Patra nih sekarang nih dia lagi lumayan naik gara-gara dia aktif di TikTok juga. Ini ya. Iya. Terus dia lumayan lagi viral juga. Ya itu juga jadi motivasi buat yang lain juga untuk bikin sesuatu yang gimana gitu kan. Iya. Nah, terus sebenarnya itu aja sih kunci gue, nggak ada yang berat gimana, nggak harus galak, nggak harus gimana. Gue berpikir kayaknya emang dari contoh aja lah kita. Kalau misalnya mau bikin orang akhirnya segen sama kita, ya kita contoh yang benar aja. Kasih contoh ya. Kasih contoh aja. Jadi nggak sekedar skill yang ditanamin ya. Benar. Betul. Cuman attitude gitu. Attitude sama semangat sih ya, benar. Betul, semangat.
Dan juga kan prinsip dari leader ya, kalau misalkan bos itu kan yang memerintah. Iya. Tapi kalau leader Bener-bener. itu kan kita beri contoh Betul. buat pengikut kita. Betul, gitu. betul. Nah ternyata dengan konsep kayak gini tuh kita berhasil untuk sebenarnya udah ada berapa totalnya kayak sama kru dan segala rupanya gitu? Sekitar 30-an. 30 orang. Sekitar 30-an. 30 orang tuh istilahnya bisa dalam tanda kutip bisa dapat berkat dari manajemen. Bisa kerja lah. Bisa kerja. Iya, Dapat kerjaan, dapat berkat gitu. Kan pasti banyak yang berkeluarga kan pasti kan. Betul. Nah, ada satu prinsip di hati gue juga gitu, yang akhirnya ketanam sampai sekarang. Gue kasih pengertian ke adik-adik gue, ke teman-teman gue gini. Kalau gue mau bikin satu band yang menurut gue bagus gitu, gue sebenarnya bisa aja. Gue bertanya aja sama band misalnya siapa gitu band yang udah punya nama, yang maksudnya kualitas musiknya bagus, bermusiknya bagus, gue bisa pilih mereka gitu untuk bisa gabung sama band gue sendiri. Oh iya betul. Tapi hati gue bilang gue nggak bisa, gue harus utamakan keluarga gue dulu. Oh. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada, mending gue maju sama-sama aja deh. Oh. Jadi gue nggak pengen gue maju sendiri, gue pengen maju sama orang-orang yang dekat gitu, orang-orang lingkungan gue sendiri dulu. Gitu. Akhirnya kita berjalan bareng-bareng lah sekarang. Gitu. Wow. Belum apa-apa sih, ya cuma bisa kerja aja udah target buat gue gitu. Saya puji Tuhan lah dengan demikian tuh orang bisa kerja sama-sama maka gitu. Betul. Saya bisa dapat berkat lah dari itu. Iya. Itu yang paling penting gitu. Betul. Dari kayak bikin komunitas, jadi komunitas yang bukan komunitas yang mabuk-mabuk orang, potong orang nih gitu. Tapi komunitas yang benar-benar tuh punya tujuan, ya kan? Punya tujuan, akhirnya punya ada satu band dan apa puji Tuhannya bisa jadi pekerjaan itu jauh lebih bisa bagus. jadi pekerjaan. Itu poin yang paling penting sih gitu loh. Nah, dengar-dengar nih Kak Ferry itu dulu pernah punya duo ya? Dulu sempat ada project duo itu sama salah satu adik gue juga, gue udah nggak adik sendiri, namanya Dinal. Dan sekarang dia udah punya band cafe juga. Bandnya juga lumayan eksis juga, sama kayak Blackland juga, namanya Rewind. Dia udah mimpin sendiri, sekarang dia udah keluar. Waktu itu project gue berdua sih. Untuk masuk dahsyat ya tuh? Sempat di dahsyat dulu. Acara RCTI itu kan dahsyat. Singlenya ada kan atau albumnya gitu? Ada singlenya judulnya Katakan Cinta, ada sih di YouTube waktu di YouTube-nya tuh ada tuh. Waktu itu sempat terkendala sama promosi apa segala macem. Ya kalau industri musik ya, maksudnya industri rekaman hoki-hokian juga sih ya. Iya betul. Kita nggak tahu tuh mau kuat promosinya atau kuat lagunya, ada yang meledak tiba-tiba, ada yang harus promosi banyak dulu baru ya, mungkin belum hokinya kali. Akhirnya konsen lagi ke reguler. Reguleran. Nah, gue pernah lihat video nih, Dok. Iya. Waktu itu si Kak Ferry itu lagi di cafe atau di mana, duet sama Kate Martin. Wis. Itu bener gak itu Kak? Betul. Apa itu Fata Morgana? Lagunya gimana kalian lagunya? Gak bisa nyanyi saya. Nyanyi Because of You ya? Itu lagunya Kate Martin. Yang Kate Martin. Waktu itu duet apa ya? Ya ngejam lagu apalah, lagu-lagu top 40 juga sih. Boyz II Men kalau nggak salah. Boyz II Men. Waktu itu kebetulan Kate Martin datang nonton gitu. Kan dia sering keliling juga sih di kafe-kafe Jakarta si Kate Martin waktu itu kan. Kayaknya dia ada project di Indonesia juga kan. Kemudian dia nonton. Terus waktu dia sendiri yang minta nyanyi. Gue kan vokalisnya jadi. Kebetulan lagu itu kan konsepnya nyanyinya Boyz II Men kan konsepnya nyanyinya tuker-tukeran tuh. Nah, udah diajakin nyanyi bareng, udah gitu aja sih sebenarnya. Ya tapi istilahnya pengalaman lah ya. Iya. Kate Martin. Iya, bersyukur juga sih, bersyukur ya. Kate Martin nih, lagunya sering gue nyanyi nih. Ya, itu lagunya sampai sekarang juga masih masih enak banget didengar. Nah, Kak Fer juga ini nih, apa namanya dulu kan banyak hal yang Kak Fer bikin nih soal di musik ya, pertama pernah dengar juga pernah bikin ada Basudara Gandong itu khusus yang Ambon-Ambon. Nah juga ada yang namanya pernah ikut lomba cipta lagu rohani nih. Iya.
gitu. Oh iya. Nah, Itu justru sebelum gua konsen di dunia perkafean tuh. Oh, jadi berangkatnya dari pelayanan dulu. pelayanan di gereja gitu-gitu ya. Dari pelayanan. Betul. Jadi zaman dulu itu tahun 2000-an itu gue sempet bikin satu grup band namanya Just for Him. Just for Him. Itu dengan tim musiknya GBI Mawar Saron. Oh, oke, gimana Mas Saron? GBI Mawar Saron punya tim musik. Beberapa orang kita kumpul, kita sepakat bikin satu band rohani ya. Band rohani. Nah waktu itu kan zamannya ada festival band Iya. rohani tuh. Nah dengan Just for Him, gue ikut beberapa perlombaan, puji Tuhan menang waktu itu juara satu. Nah, setelah itu Abalov, nah Abalov itu bikin satu event lagi. Nah itu ada lomba solo, ada lomba cipta lagu, ada lomba band. Oh, band. Tiga lomba. Nah, waktu itu gue ikut. Wah, ini menarik banget untuk dibahas nih. Gue waktu ikut tahun 2000 tuh gue gak punya handphone, lu bayangin. Gue gak punya handphone. Tahun 2000. Belum punya handphone, gue tahun 2000 apa 2003, itu 2003. 2003, Gue belum punya handphone, jadi gue kemana-mana tuh janjian sama orang, macem. Nah lucu, gue daftar lomba itu, di daftar lomba 6 bulan kemudian baru lombanya. 6 bulan atau 3 bulan. Nah waktu itu teknisnya tuh kirim demo dulu kan. Kirim demo, nanti dipanggil tuh untuk lomba cipta. Gue ikut 2 lomba. Waktu itu gue ikut lomba cipta lagu sama lomba nyanyinya. Oke. Nah waktu itu ada apa sih, babak apa sih namanya? Penyisian. Iya kan, abis itu final. Gue ikut tuh penyisiannya tuh, lomba nyanyi nih. Oke. Tembus. Nah ternyata lombanya diundur. Nah pas mau final itu mereka mau ngubungin gue lagi, bingung karena gue gak punya handphone. Pas mau final deh. Nah lomba krusial banget itu. Lomba cipta lagunya gue udah kirim. Gue nggak tahu tuh menang apa enggak apa gimana. Gue niat ya udah, penting lagu gue dipakai, udah syukur lagi. Iya. Udah. Ternyata teman-teman dari GBI Mawar Saron nih waktu ikut lomba itu pernah ada yang ngasih nomor telepon apa segala macam. Mereka dari panitia telepon ke GBI Mawar Saron. Lu namanya Ferdinand vokalis lo kan, Just for Him kan. Ini nih dia tembus nih final. Gue dikabarin besoknya lo. Sebelumnya, hari sebelumnya. Jadi gue ngapalin lagu buat finalnya tuh bener-bener kayak wah gimana. Gimana nih gue ngapalin. Nah untuk lomba solonya yang jadi beban buat gue tuh, untuk lomba nyanyi solo kan namanya. Nyanyi solo kan bener-bener harus bikinin banget kan, teknik segala macem. Belum lagi ngapalin lagu kan nggak boleh kita baca lirik. Akhirnya gue ikut tuh lomba nyanyinya. Puji Tuhan masih kasih juara 2 waktu itu. Wow. Lomba nyanyi ya? Iya. Gue bersyukur lagi, ternyata lomba cipta lagunya gue dapet 2 juara sekaligus. 2 juara. Iya. Juara 1 itu. Juara 1 lagu gue yang 1, juara 3 lagu gue yang satunya lagi. Wow. Jadi hari 2 lagu. Betul. 2 juara. Gue kirim 2 lagu kan, dua-duanya juara. Sampai waktu itu lucu banget. Ada menarik juga buat gue. Teman-teman yang ada di final waktu itu sampai nggak percaya. Ibaratnya dalam konteks itu rakus banget sih lo. Jangan-jangan lo ada main nih sama panitia gitu. Sampai gue disuruh nyanyiin lagu itu di depan mereka nih, depan vokalis. Coba nyanyiin lagu lo. Yang mana yang juara? Terus gue nyanyiin. Oh iya emang lagu ini enak sih. Gue bilang, gue nggak tahu ya, gue bilang bukan gue nentuin gitu. Emang ini waktu itu dari Abalov kalau nggak salah sempet kasih hadiahnya itu dibikinin album rohani ya waktu itu. Wow. Habis itu dikasih uang lah waktu itu senilai yang lumayan lah tahun itu ya kan. Iya, 2003 dapat 2 juara kan. Iya. Juara lumayan lah tuh, gue bisa beli TV tuh di rumah gue yang kecil. Seneng banget gue bisa senengin almarhum bokap gitu. Ya puji Tuhan lah, Tuhan kasih berkat waktu itu. Nah setelah itu jalannya waktu dan keadaan gue bisa nyanyi. Puji Tuhan ada temen yang ngajakin nyanyi di kafe gitu. Oke. Oh dari situ. Iya.
Wah, enggak, sebenarnya dari SMA itu kan gua aktif di gereja ya kan, sering nyanyi, ikut vokal grup segala macem. Ada senior gue yang notabene udah duluan nyanyi di kafe. Nah dia butuh vokalis nih, diajak gue. Habis itu dari situ baru gue mulai ikut dia nyanyi. Oh, awal karir di situ kayak? Iya. Oh itu kayaknya zaman sini juga senior gue tuh Bung Teddy Dalope. Oh, percussion, bapaknya Fabian. Tahu. Bapaknya Fabian. Nah itu yang ngajakin gue main kafe beliau tuh. Oh, oke. Iya. Masih aktif kan gue ya, Om Teddy ya? Om Teddy kayaknya dia udah lebih solo apa gimana ya? Solo, gitu. iya. Udah nggak ke kafe lagi. Terakhir kan di Amigos dia waktu itu. Oh, Iya di Amigos Cafe ya. Kok tahu-tahu. Dia yang dari sosmednya. Ngomongin Itulah kafe apa- lagi nih, iya, kita kan gimana? tadi udah ngomongin manajemen 3 band di kafe-kafe. Nah, gue pernah kebetulan nonton vlog dari drummer Ella Huta, Benny. Oh iya Beno. Beno. Boni. Beno, Kebetulan gitaris ya. kenal dia, tapi dia gak kenal gue. Oh, Gue tau iya. dia udah lama karena dulu main band Kuro kan. Iya. Karena dulu suka scene punk rock gitu kan. Betul, Gue juga betul. waktu SMA main gitu. Betul. Jadi tau, wah nih drummer Kuro nih di Iya, Huta gitu. betul. Nah, waktu itu pernah dia nge-vlog gitu kan, vlog pribadi gitu. Huta lagi main Trisakti waktu itu. Iya. Lagi main Trisakti, tiba-tiba ya lagi ngomong. Terus kesutnya Kak Ferdi nih. Oh. Wah ini nih penguasa band Jakarta nih, penguasa kafe-kafe Jakarta nih. Ferdi pasang gitu-gitu. Oke, Kak Ferdi. Itu bercandanya. Iya, aja bercanda. sih. Karena Tapi dia- nah, yang gue tanya nih kan nih, berapa kafe sih Kak dari 3 band itu yang Ini bener. sampai sekarang nih gitu. Oh. Dan kafenya juga pasti kan akuanya mahal. Iya. Kebetulan Mungkin ini kali ya sebelum pandemik dan sesudah Iya, sebelum. Iya. sebelum pandemi itu hampir deretan Senopati itu gua ada jadwal. Senopati no. Iya, ada beberapa tempat tuh kayak Miss Jackson, Baxter Smith, ada Neighborhood, Wow. Brotherhood, Tan Group, kayak Glass House ya. Leon, Leon tuh. gila. Iya itu, Iya. gede banget itu. kayak Glass House banyak juga. ada Glass House segala macam itu ada kerjasama sama gue lah gitu sama manajemen gue. Jadi sebelum pandemi itu, setelah pandemi itu kan semua mulai dari nol lagi. nih. Ya, kan? Ya tempat-tempat pun akan mikir untuk hire band-band yang Oh iya betul. baru atau yang apa yang harganya mungkin lebih bisa menyesuaikan, iya, gitu kan. menyesuaikan dengan di baru bangkit lagi nih gitu. Ya, tapi puji Tuhan setelah pandemi ini, puji Tuhan ini mereka masih percaya sama kita gitu. Jadi mereka hire lagi. Gitu. Tetap di hire ya. Walaupun ada beberapa tempat yang sebenarnya udah tutup, kayak Miss Jackson tuh udah tutup. Oh, Nah, tapi katanya dalam beberapa bulan akan buka lagi. Kayak yang masih eksis tuh kayak Tan Group, ada Neighborhood, ada Brotherhood, ada Leon itu masih jalan tuh sampai sekarang tuh. Dulu ada juga nama tempatnya Proof Senayan Golf. Nah, Proof itu Senayan. agak-agak kelas lah maksudnya, Iya, kelas atas lah ya. Yang masuk tuh yang bayar valetnya aja udah 150.000 gitu kan. Baru valet doang. Itu baru valet doang tuh. berarti bener ya kata Beno ya. Puasa ya. Iya, itu sebenarnya bercandaan, teman lakukan aja. Tapi kan di tengah-tengah saingan band-band Kak kan. Wow, kan sampai Memang bisa sih, itu. persaingan sih agak banyak ya. Iya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan masih kasih berkat lah buat kita nih, khususnya F Management. Nah, ada satu hal yang gua selalu tanamkan juga ke temen-temen. Kalau sebelum kita main tuh, gue biasain untuk berdoa dulu dengan agama dan kepercayaan masing-masing, ya kan, supaya perkenanan Tuhan adalah sama kita. Terus Tuhan selalu bisikin lah, maksudnya yang baik-baik lah buat kita lah. Kalau ada temen, kalau ada tamu-tamu, ajakin, ayo kita minum-minum ya. Paling ya pura-pura aja ya kan Pak. Iya. Habis itu kita kasih siapa nih yang mau kasih orang lah siapa ya kan, supaya kita juga nggak ketagihan gitu ya kan. Nanti akhirnya ya pengalaman kayak gitu kan, kita kalau deket sama minuman keras kan akhirnya banyak hal negatif yang bisa kita buat gitu kan. Iya betul. Tersinggung lah, berantem lah, perempuan lah ya kan. Nah, gitu-gitu gua nggak bisa larang sih ya, gua cuma kasih pengertian ke teman-teman yang lain di luar pribadi masing-masing. Oke ya. Tapi masalah latihan, masalah
kostum, masalah teknis segala macam, ya gue harus tegas di sini. Ada tegasnya, ada fleksibelnya juga. Kalau fleksibel masalah kalian mau punya pacar apa segala macam itu urusan pribadi lah. Tapi kalau bisa ya di saat bekerja itu benar-benar profesional gitu. Nah tapi puji Tuhannya mungkin nih karena teman-teman yang lain ngelihat gue tuh nggak, sorry nih bukan iso gimana-gimana, tapi gue kan emang nggak yang namanya harus ganti-ganti pasangan lah, nggak maksudnya pada umumnya kan, Nakben tahu lah, Nakben lah ya kan, banyak fans apa segala macam lah. Kayaknya mungkin teman-teman juga ngelihat di situ, jadi akhirnya kalau di depan gue mereka nggak tunjukkan kalau mereka juga gimana gitu. Gue nggak tahu di belakang ya, cuma kalau di depan gue mereka ya Segen. lurus aja lah ya, maksudnya abis main kerja pulang say hello sama temen-temen yang datang, habis itu udah pulang aja gitu, besok lagi kerja lagi gitu. Jauh dari banyak temen-temen yang punya pengalaman cerita-cerita lah di band-band yang lain lah. Pulang habis itu bungkus kiri kanan lah, kan ya. Iyalah. Itu lumrah lah di anak band. Gua nggak bilang itu nggak ada di tim gua. Iya betul. Tapi puji Tuhan di depan gua nggak ada tuh yang maksudnya yang secara sengaja nih bisa nih dibungkus nih di depan gua tuh nggak ada. Kayaknya mereka kayaknya segen mungkin karena mungkin guanya juga nggak kayak gitu. Kembali lagi ke teladan sih. Itu yang kemarin si Katongkin narasumber kita kemarin. Oh ya, kemarin banget. Yang bersyukur gitu, katanya bersyukur kerja sama kakaknya. Sama kakak Ipar. Kakak Ipar. Kayak dia cinta banget sama Kak Ferdi kan. Tapi Kak Toge juga ceritaan kaget juga sih Kak. Misalnya di tengah-tengah musisi kafe yang pasti disuguhin juga kan nggak mungkin orange juice doang kan gitu. Tetapi rata-rata nggak minum ya kayaknya. Betul. Makanya luar biasa. Makanya kadang-kadang kita main di beberapa tempat yang kelasnya udah bisa dibilang menengah ke atas gitu kan. Menengah ke atas ya. Nah, terus beberapa tempat itu kadang suka tanya, "Mas, komplemennya mau apa?" Kadang-kadang tempat-tempat kita tuh nawarin, "Nih kita dapat 1 botol nih minuman gratis buat bandnya, komplement itu kadang-kadang anak-anak ya udah taruh aja, nggak ada yang minum soalnya. Kita nggak ada yang minum. Gua nggak tahu di luar ya, tapi kalau di depan gua emang nggak ada yang minum gitu. Minumnya teh manis. tapi memang rata-rata nggak ada yang minum. Iya. Dulu waktu zamannya long trip ada lah, kadang-kadang kita kan basa-basi sama tamu kan, ya seteguk 2 teguk gitu kan. Tapi makin kesini makin tuntutan nyanyi kita makin banyak kan. Kalau kita minum kadang-kadang nggak sehat juga kan buat akhirnya nggak suka minum. Nah, makin kesini juga akhirnya kayaknya mungkin pertumbuhan rohani apa segala macem gitu kan bikin kita akhirnya lebih aware kalau mendingan gak usah minum aja lah sekalian gitu kan. Jaga kondisi, jaga hati juga ya kan. Betul. Kerja malam, pulang pagi. Itu godaannya gila, godaannya buset. Parah. Setiap hari ya. Namanya perempuan itu, ya namanya kita apalagi vokalis ya anak. Pasti jadi pusat perhatian dong kita dong. Begitu kita main pasti orang, apalagi kalau orang ngefans. Udah pasti itu ya kan. Ya tapi makanya gimana hati kita masing-masing aja kita jaga. Betul. Kalau kita dekat sama Tuhan pasti ada remnya. Betul. Iya kan? Ada rem untuk itu gitu. Begitu mau diajak, ayo ke apartemen aku dulu. Ayo dong nongkrong, bahasanya kan di situ. Makan dulu kemana? Kalau makan sih oke lah ya, kita berangkat. Tapi kalau udah ke apartemen aku dulu, kamu banyak lah anak-anak ABG sekarang. Kak, aku nebeng pulang dong. Nanti di jalan, Kak, aku pusing banget Kak. Aku nggak mau pulang Kak. Aku nggak mau pulang. Kan banyak tuh cerita-cerita kayak gitu tuh. Makanya, gue pernah waktu itu gue bantuin satu band yang sekarang lagi itu Lalahuta kan. Itu mereka main di tempat ABG, benar-benar ABG anak SMA, kuliahan ke atas. Tiba-tiba nyamperin gue, Kak, pulangnya kemana Kak? Aku, ya gitulah bahasanya kayak mancing gitu. Dalam hati gue, pantaran anak gue nih. Pantaran random. Ya, tapi dalam hati gue emang puji Tuhannya, basic gue untuk ke rohani itu adalah Tuhan kasih roh tanam di sini untuk
janganlah. Untuk nggak macem-macem Itu, lah iya. ya. Ada remnya, ada rock Iya, bluesnya. kebetulan. Benar. Terus gue nggak bilang gue gimana juga, maksudnya gue lurus banget juga kayak gimana. Iya, iya. Setiap orang ini Setiap orang punya inilah, dulunya mungkin pernah kayak gimana, Iya, iya. tapi kan akhirnya pengalaman itu bikin kita akhirnya lebih dekat sama Tuhan. Tuhan. Nah, itu gue tanemin sekarang, gue jadiin, gue nggak terlalu hot depan temen-temen, depan Iya. adik-adik, gue nggak selalu bilang lu harus kayak gini, enggak. Gue lebih nyontoin aja, nih gue kayak gini, gue diem aja. Akhirnya mereka Ikut. kayaknya Iya. mereka ikut aja Iya. gitu. Betul benar. Kalau boleh tahu nih Kak, nih nggak usah sebutin spesifiknya berapa gitu. Kan nih otomatis anak-anak kerjanya di sini doang kan. Betul. Banyak betul, kan yang Betul. apalagi udah punya keluarga, Kak Ferry juga udah punya keluarga, anak satu. dan Iya, gitu. iya. Kalau boleh tahu kayak kisaran aja nih, anak-anak tuh biasanya yang dalam band itu per orangnya tuh bisa dapat berapa Kak dengan band-band kayak gini? Kebetulan Misalkan di atas berapa, di bawah berapa? kebetulan oke. Jadi nggak usah nominal ininya. Nggak usah pastinya lah ya. Iya. Kalau gaji aja ikut kontrak per hari itu bisa 2 digit. 2 digit. Wah. Iya. 2 digit tuh 20. Iya, bisa. 2 digit. Iya. Kontrak per hari. Kalau ikut gaji per bulan, Oh, gaji per bulan ya. ya itu sekitar 2 digit masuk lah bisa. Belum 2 lagi kali UMR ya? Betul. Lebih lagi di atas. Wow. Itu belum, kalau kita kan biasa ada event-event. Oh ya. Dan apa segala macam. Nah itu bonus-bonusnya, kalau ada event itu bonus. Belum lagi kalau di selatan itu orang jarang nawer, tapi sekali nawer bisa $1.000, $100. Iya. Ya itu rezeki lah buat kita Ah. bisa bagi-bagi gitu. Wow. Ya untuk jadi penghasilan ya, gue bisa bilang itu cukup. Cukup banget lah ya. Wow. Nah, ini keren banget nih kan. Keren. Berangkat dari Iya. Itu berangkat 3 band itu kayak itu ya. Betul. Betul ya. iya kayak berangkat dari pelayanan. Iya. Ya kan Tuhan bawa pada akhirnya kita lihat yang Kak Ferry sekarang tuh bisa kayak bukan hidupin ya, Tuhan pakai Iya. buat memberkati. Memberkati. Iya. Memberkati Tiga- sekitar ada 30 orang. Dan itu Dalam bukan event. dan itu dengan tidak nilai yang sedikit ya. Iya. Iya. Jadi kontraknya tuh lumayan besar-besar gitu. Oh, oke. Tapi ya selalu untuk kontrak entertain tuh kan ada. Nah itu selalu gue bebanin ke setiap pengelola, maksudnya yang punya kafe. Oh. Jangan sampai masalah kontrak pun kita abaikan tuh, masalah pajak segala macam. Oh, iya, iya. Pajaknya tuh selalu gue bebankan ke mereka. Karena ada kena pajak 2,5% biasanya dari nilai kontrak. Nah itu pasti gue di nego awal, di kontrak awal dari pihak sana ya yang bertanggung jawab gitu. Iya. Kita ngomong di podcast nih, Iya. sampai antar orang pajak weh. Orang pajak. Siapa yang komen no? Pajak nih. Oh, 2 digit. 2 digit. Bos, orang pajak 30 cari. orang gitu. Ya begituan lah berarti dengan hal gitu. Itu bisa dibilang tuh di bawah manajemen Kak Ferry itu, ya itu aku banget sih. Kalau sampai Iya. seperti itu, ada nggak sih kayak bumbunya gitu? Pasti kan banyak band-band juga yang Betul. audisi ke Betul. kafe-kafe gitu. Bener banget ngomongin itu. Apalagi Nando lagi pengen bikin band ya. Iya. Kayaknya mundur deh dulu. Kayaknya pecinta musik aja. Kalau untuk audisi ada satu kafe yang lumayan sekarang lagi happening juga tuh kafe. Tahu lah ya. Boleh sebut nama apa enggak nih? Boleh. Boleh gak? Namanya HW lah, Holy Wings. Oh iya. Yang ditutup ya salah satunya. Lagi gencar untuk audisi band. Oh. Audisi band baru. Nah, tapi kebetulan kita itu udah nggak main di situ. Oh. Oke. Nah, kita di tempat-tempat yang saat itu saya maksudnya lebih nilai kontraknya lebih Tinggi. lebih dari mereka gitu. Nah, kalau yang untuk kita tuh udah nggak ada audisi. Kalau itu jadi udah tinggal panggil tuh. Betul. Jadi mereka Udah ngerti kali ya misalnya. enggak, itu pun beratnya tempat-tempat yang kita main itu mereka tuh akan melihat story-nya kita main sebelumnya di mana. Oh gitu. Oh, oke. Iya, jadi kayak misalnya Blackline nih. Iya. Begitu mereka hire itu mereka udah tahu sebelumnya Blackline mainnya di mana aja. Kalau circle-nya selatan mereka akan hire.
Oke. Tapi kalau misalnya circle-nya Kota. ya Mabes. band-band yang tempat-tempat yang mereka anggap itu kelas Oke. tamu-tamu yang datang itu di bawah mereka nggak akan hire. Oke. Itu beratnya. Jadi koneksi bener Iya. satu, tapi kualitas mainnya juga Wow. harus. Ketiga ya apa? Story kita main sebelumnya. Jadi pengalaman itu yang akan dilihat sama tempat. Jadi kalau menurut gua satu tempat di selatan kayak katakanlah Miss Jackson gitu. Iya. Dia akan hire band gua kalau tempat-tempat yang lain kayak yang sekelas sama dia itu udah pernah pakai band gua sebelumnya. Oh. Oke. Gitu. Kayak misalnya Tan Group udah pakai gua nih. Oh iya. Lu main di mana? Gua di Tan Group. Oh boy, bisa deh masuk gue. Lu main di mana? Main di Leon. Oh bisa masuk gua. Begitu juga sebaliknya. Wow. Biasanya kayak gitu. Jadi untuk masuknya itu yang agak repot dan untuk mempertahankan itu agak repot juga gitu. Wah. Karena Nah, kualitas ya. Kualitas. Apalagi dengan latar belakang yang tadi Kak Ferry ceritain. Iya, Isinya ya, kan. kita harus mempertahankan kualitas yang bagus. Udah gitu kan musik kafe ini kan kita bawain lagu orang. Oh iya. Iya. Nah, terus musik ini kan dinamis kan, maksudnya berkembang terus. Iya. Kan? Nah, itu cara mempertahankannya itu. Oh iya. Kebayang dong ya kan? Requestnya harus baru. Terus kita punya konsep medley juga kadang-kadang membosankan. Akhirnya orang mikirnya bandnya lagunya itu aja. Nah, itu berarti kan harus racik lagi, yang baru lagi. Iya. Oh, Nah, oke. penampilan juga yang utama, ya kan? Oh iya. Kadang-kadang orang-orang ya katakanlah orang-orang kelas yang menengah ke atas itu Iya, iya. biasanya gitu nilai band itu pasti dari penampilannya dulu Penampilannya. gitu. Begitu anak bandnya naik, sorry itu saya maksudnya tampangnya kurang menurut Iya, mereka. iya. Kok gini sih? Nah itu jadi penilaian khusus juga buat mereka. Jadi kita juga harus bela-belain tuh. Makanya nilai kontraknya emang agak besar. Wow. Gitu. Karena ada Menurut kita hal-hal- ya. ada hal-hal yang perlu dibeli. Iya, iya. Betul. Penampilan. Betul. Wow. Gitu. Ya itu Ya, makanya itulah. bisa sampai seperti itu ya. Betul. Banyak. Karena ternyata ada kualitas yang dijaga. Iya, iya, iya. Kalau anak-anak muda kan ada hati yang dijaga. Ada hati. Iya. Betul. Oh ini ada kualitas Hati yang dijagain dijaga. juga. Nah, Betul. Gimana? kita masuk ke ini nih kan namanya kan Apa? kehidupan kerohanian kakak nih. Iya, iya. Nah biasanya kan kalau misalkan hari Minggu kan biasanya ada job dong kak ke event segala rupa. Iya, iya. Iya. Sering juga kayak gitu. Sering. Nah itu gimana kak? Apakah kakak udahlah misalkan ada event gue skip dulu gereja atau Kak Ferdi atau bagaimana untuk yang penting gue bisa ke gereja atau Kalau gue pribadi, gue selalu utamakan ibadah dulu sih. Wah. Ya pernah juga sekali dua kali akhirnya skip karena mungkin ya satu dan lain hal lah ya. Iya, Tapi iya. di hati itu selalu tertanam, kalaupun ada job gue harus ibadah. Gimana pun caranya. Gue sering banget yang namanya ada event minggu, akhirnya karena malamnya ada reguler, gue cari gereja, browsing gereja yang jam 4 di mana ya, jam 5 di mana ya. Akhirnya gue ikutin tuh, mau di manapun gitu, pokoknya sekitar Jakarta lah. Kadang-kadang ke GBI mana, yang penting gue harus gereja dulu gitu. Wow. Itu karena ya sebenarnya sih kan hari Minggu tuh harusnya ya kalau ngikutin aturan gereja kan, aturan Kristen Iya, iya, hari iya. Sabat tuh harusnya nggak usah kerja lah ya. Iya, iya. ya? Tapi ya itulah, gue jujur aja padanya gitu kan. benar-benar. Yang penting gue harus gereja lah gitu. Matius 6 ayat 33 ya. Tuh. Apa tuh? Cari tahu. Raja kebenarannya. Harus ke gereja dulu. Keren. Nanti malamnya lanjut lagi nggak apa-apa. Iya. Benar setuju. Yang penting intinya gini sih, menurut gua dalam keadaan apapun kita jangan pernah lupain Tuhan. Betul. Gitu. Sebagaimanapun minimal kita punya doa gitu sendiri. Iya, rupanya. Ini juga pernah lihat kalau Kak Ferdi ini suka datang ke TDRP untuk, Oh iya, untuk taman sekedar doa. berdoa. Dan Iya. dan banyak ya kak ya, yang kalau misalkan dari TDRP itu banyak hal-hal yang dijawab ya kak ya. Oh banyak Iya. banget. Dan itu nyata banget buat Ah, hidup gua, bener-bener nyata, bener-bener apa ya, makin ngebangun iman gua lagi gitu. Wow. TDRP itu kayak apa kak? Sisanya- Yang pernah nyata tuh apa? banyak kejadian nih, kayak waktu itu gua minta
kerjaan lah maksudnya waktu itu sempat drop juga kan kerjaan, terus gue berdoa Tuhan kalau bisa Tuhan kasih lagi gitu satu pekerjaan yang emang di pos gitu. Waktu itu Tuhan akhirnya waktu itu gue sempat ada masalah sedikit, akhirnya gue keluar dari Tonight Show kan. Tonight Show. Nah, waktu itu gue berdoa sama Tuhan ya emang kalau belum rezeki nggak apa-apa, tapi kalau emang Tuhan kasih lagi ya gue bersyukur. Akhirnya Tuhan kasih lagi tiba-tiba dari TV yang sama dengan project yang beda gitu. Net TV juga tuh. Iya, Net TV juga. Ya, itu akhirnya berjalan 1 tahun, tapi karena memang mungkin share-nya kurang di TV karena YouTube kan makin berkembang kan. Jadi orang ternyata nontonnya di YouTube. Waktu itu acara namanya WIT, Waktu Indonesia Timur. Oh iya, pada tuh pecah banget itu. Jadi ternyata share-nya tuh kurang di TV-nya. Orang banyak nonton di YouTube-nya gitu. Akhirnya kan biaya produksi untuk itu kan mahal ya. Ya, terus TV juga kan makin dihajar sama YouTube. Itulah ya kan. Jadi akhirnya dibungkus acaranya ya, tapi itu puji Tuhan. Ternyata banyak rencana Tuhan yang gua nggak sadarin. Ternyata ini loh rencana Tuhan. Waktu itu gua keluar dari Tonight Show, waktu itu baru Blackline aja yang jadi. Nah, waktu itu Guns udah jadi sih, tapi waktu itu belum gue yang belum gue yang fokus banget ngurusin mereka karena gue sibuk sama band yang gue pribadi gitu. Nah, ternyata puji Tuhannya setelah gue keluar dari situ ternyata Tuhan punya rencana lain nih. Mungkin Tuhan nih lu harus urus yang lain nih. Nah, ternyata puji Tuhan kasih yang lebih banyak lah gitu kan. Lebih banyak ininya gitu, berkatnya ya. Tiba-tiba teman-teman dari Lala Huta juga waktu itu ngajakin untuk bantu-bantu gitu. Iya. Ternyata lebih banyak lagi nih. Iya kan. Ya udah, akhirnya bersyukur aja jalan terus semuanya. Tapi sekarang lebih fokus ke 3 band ini sih untuk sekarang ini. Jadi intinya bersyukur ya. Bersyukur dengan apa yang terjadi. Dan melibatkan Tuhan terus ya. Itu penting. Iya, betul. Ini keren banget sih. Keren. Nah, dengar-dengar nih Kak, kayak ada pengalaman dulu katanya emang pernah apa tuh? Nangkep pelaku bom. Hah? Nangkep pelaku bom di gereja. Nangkep pelaku bom di gereja. Itu dari siapa tuh? Ini ada info nih dari intelijen nih. Intelijen ya. Badan intelijen. Keluarga. Oh iya benar. BIF. Waktu itu tahun 2001 ya. 2001 tuh peristiwa bom Petra, pernah dengar? Bom Petra. 2001. Kejadian bom di gereja Petra Priuk. Nah, pasti viral lah. Masih sekolah kalian. Iya, SMP kelas 1. Iya, 1. Jadi itu ya sebenarnya kebetulan aja sih. Jadi waktu itu gua lagi jalan kesaksian. Waktu itu gua ada punya grup vokal namanya G2G Glory to God. Itu grup vokal rohani. Waktu itu kebetulan gua diajaknya sama almarhum bukan almarhum Chris Patikawa. Pernah dengar Chris Patikawa? Itu opanya si Cantika ya. Cantika. Nah, iya. Chris Patikawa. Nah, itu gue dibawa ke gereja itu untuk kesaksian. Iya, gereja Petra itu ya. Gereja Petra itu. Wah, ini menegangkan banget itu di situ waktu itu. Tapi nggak tahu kenapa hari itu di gereja Petra itu gerejanya kan lumayan, itu ada 4 baris bangku ya. Oke. Nah, nggak tahu kenapa kebanyakan di sebelah sini. 2 sini. Yang sini agak kosong. Kita jalan kebaktian, ternyata ada yang lempar bom. Waktu itu kan masih peristiwa Ambon masih kuat tuh. Masih kuat ya. Nah, kebetulan yang khotbah pendeta dari Ambon. Lagi menceritakan lah kan kerusuhan di Ambon itu. Tiba-tiba ada yang lempar, masuk itu bom ikan loh. Bom yang nancep paku-pakunya di dinding loh. Ya kan? Wah, habis itu kita kaget semuanya. Tapi kan karena orang Kristen kan kuat lah. Nah, itu kan imannya kuat lah. Satu orang mau keluar ngejar, cuma ngeliat siapa tuh yang lempar bom gitu kan. Yang lain keluar, yang lain tetap ayo kita lanjutkan aja ibadah. Kita lanjutkan ibadah. Tapi ya gue panik juga. Sama waktu itu gue ada ditemenin sama Remonte, Ratu Heru. Satu grup gue tuh. Gue keluar tuh, sampingnya kan rumah sakit tuh. Samping gereja itu bukan samping, di belakang. Jadi rumah sakit itu besar. Nah
Akhirnya kita keluar dulu dah, rebahan dulu, kaget juga kan. Gila, keluar dulu, pendeta masih khotbah di dalam. Pas gue lagi ngobrol-ngobrol sama Monte sama yang lain, itu Monte 3 orang lah. Gue ngeliat kayak ada orang turun dari atas gereja itu ke rumah sakit, tapi digenteng gitu. Iya. Itu orang ngapain ya? Si Monte yang lihat, Kak itu ngapain Kak? Ah ngapain? Gue teriakin, dia lari. Gue kejar dong. Iya. Gue kejar. Waktu itu gue loncat, udah kayak Superman lah, gue berasa kayak Superman lah ya kan. Gue kejar, gue bekap gini, pas jatuh dong orangnya, jatuh. Udahlah di situ persilatan lah terjadi ya kan. Terus ini pasti kalau lu nggak salah nggak mungkin lu nggak ini. Iya. Ternyata dia masang bom di atas di lonceng gereja. Wow. Itu sementara Gegana lagi di telepon. Lagi di telepon. Datang. Terus, wah, gue pegang. Orang-orang Priok udah mulai datang tuh. Oh iya. Akhirnya dipegang nih orang, satunya loncatnya ke dalam gereja, ngumpet di kamar mandi. Akhirnya ketangkep tuh, dua-duanya ketangkep. Kan ada tuh di Google. Di Google, ada iya, tuh pasti di Google. tuh Gereja Petra 2001 pasti ada tuh. Nanti ada ditampilin ya. Nah, orangnya bengep-bengep. itu orangnya. Ya, termasuk ada tangan gue di dalam tuh. Yang bisa minta ampun si Tuhan. Gue minta ampun. Ampun Tuhan gitu kan. Nah, habis itu gua kasih tahu tuh sama Gegana tuh yang datang, Pak, dia loncat dari atas, Pak. Lu tahu ternyata dia pasang 7 bom di atas. Dia mau robohin gitu. Kalau nggak ada kejadian itu kalau gua nggak keluar gereja. Iya. Berarti gereja beserta rumah sakit belakang tuh habis. Wow. Pakai obat nyamuk. Jadi obat nyamuk udah habis langsung. Dar. Selesai. Jadi ternyata yang lempar bom pertama supaya bubar kita, begitu bubar dia masang duluan di atas. Oke. Begitu kita bubar, kerumunan orang banyak datang, dar lah situ. Itu tujuannya ternyata. Wow. Tapi puji Tuhan, ya Iya. Tuhan punya kuasa toh. Iya. Puji Tuhan deg-degan ya. Deg-degan. Karena deg-degan keluar. Karena Tuhan pakai deg-degan juga ya. Mungkin Tuhan gerakan juga. Betul tuh. Coba kebayang nggak kalau misalnya Tuhan nggak gerakan gue untuk keluar dan Iya itu betul. berarti kan kita 7 bomnya itu kebal. 7 bom yang meledak bom. Wow. Itu gila gak? Itu rame, skala stasiun TV sama liput segala macam. Begitu diwawancara, ini siapa tadi yang diwawancara? Gue udah gak mau, gue ngeri. Termuka gue diapalin lagi sama teroris. Sama temen-temen nih. Iya, sama temen-temen. Ini dia. Besok-besok bomnya di rumah gue lagi. Ya. Wah seru banget waktu itu. Dan menegangkan. Pengalamannya beda ya. Pengalamannya beda. Nangkep teroris. Iya, puji Tuhan tuh. Wah itu Gila. Itu nggak tahu ceritanya sih kan tuh kok 7 bom di atas meledak Iya, gitu. nggak tahu deh. Ceritanya itu sejarah banget tuh. Iya. Itu nggak bakalan bisa Itu gua lupa. menurut itu berhasil banget itu pasti tuh. Kalau di Iya. benar-benar meledak itu. Iya. Harusnya ada penghargaan tuh kan. Kayaknya gue takut juga sih. Kalau sampai digede-gedein gue takut banget. Oke, nah ini terakhir ya Kak. Sebagai penutup nih. Iya. Bisa gak Kak ceritain pertolongan Tuhan dalam hidup Kak Ferry yang paling berkesan? Yang paling berkesan. Sebagai penutup nih. Waduh. Gue kalau udah bicara pertolongan Tuhan terlalu banyak. Iya. Jadi gue yang paling berkesan buat gue semua berkesan sih. Iya. Dari Salah satu kali. Iya, salah satu mungkin. Salah satu. Gue boleh cerita sedikit, agak panjang nih story. Nggak apa-apa. Dari gue kecil. Gue kecil tuh, gue emang anak guru. Tapi guru di pedalaman, bokap gue kan dikirim di pedalaman waktu di Sukabumi kan. Gue lahir pun di Sukabumi. Oh. Jadi bokap gue dari timur Indonesia dulu banyak banget guru-guru Maluku yang akhirnya dikirim ke Sukabumi kan. Nah gue lahir gede di sana. Nah di kecil itu ya lo tau lah gaji guru kan gimana sih ya kan, belum lagi pinjaman guru yang akhirnya nutupin utangnya dia gitu. Iya. Kecil gue susah banget no. Gue kecil lu percaya, gue waktu SD tuh gue melong rongsokan buat nambah-nambahin hidup nyokap gue. Wah sedih deh gue. Ngambil rongsokan gitu? Iya, jadi pulang gue sekolah aja gue dagang es. Dagang es sekolah. Dagang es gue sekolah. Jadi orang anak SD nih kalau
kalau istirahat itu kan pada main-main tuh enak tuh. Kalau gue enggak. Gue di tengah lapang gue pakai termos es, gue duduk di sini. Orang temen-temen gue beli es, ya udah. Ya udah dari kecil emang gue udah gimana ya? Mungkin Tuhan pilih untuk kayak gini gitu hidupnya. Jadi dari kecil nanti pulang sekolah gue nggak diem lagi, gue mulai rongsokan, cari-cari kaleng bekas, gue jual, gue tambah-tambah kehidupan gue gitu. Nah, sampai gue besar, bokap gue akhirnya pindah ke Depok nih. Ke Depok. Dari SMP 3 Depok. Nah, bokap gue pindah ngajar ke situ ya kan. Nah, dari Depok tuh ya, di situ yang titik yang benar-benar terlemah banget. Tapi ya susah lah, sampai adik-adik gue pun ya, bisa hidup hari ke hari tuh mulai ya kerja apa aja gitu. Ada yang markir lah yang tadi gue bilang, ada yang markir ya. Ya pergaulan pun akhirnya terseok-seok, ada yang sama siapa, hari juga suka berantem segala macam. Puji Tuhan ya, Tuhan tolong gua lewat Bung Teddy kayak ngajakin gua kafe gitu ya kan. Nah, akhirnya mulai gua bisa bantu perekonomian keluarga gua. Nah, mulai adik gua kan bertumbuh juga tuh, adik gua bertumbuh akhirnya punya keluarga ya. Kayak gimana nih, nggak ada jalan keluar akhirnya kayak gue udah kayak gue berarti kan gue harus bantu mereka gimana caranya bisa kayak gue kan. Nah akhirnya jadilah tuh semuanya sekarang. Nah, pertolongan Tuhan di hidup gue ya banyak lah, kayak gue sakit berkali-kali, gue sakit, gue berdoa, gue selalu kalau begitu mentok, begitu gimana gue berdoa lah, minta tolong Ino temenin juga ke TDRP, banyak banget gitu. Yang akhirnya gue bergumul di situ kan ada kertas apa di TDRP itu ada kertas form doa. Form doa. Gue catat tuh. Waktu itu gue inget istri gue, dia minta pengen punya rumah sendiri. Istri gue waktu itu nulis form doanya. Puji Tuhan, nggak lama dari situ, nggak cuma berapa bulan dari situ, tiba-tiba Tuhan ngasih gue rumah gitu. Tuhan kasih gue bisa kredit rumah, masih kredit sih, tapi kan itu namanya udah doa, rumah sendiri ya. Iya kan. Terus waktu itu gue inget Tuhan, gue cuma minta sehat aja, sehat. Nah puji Tuhan, gue nih sampai saat ini gue belum pernah kena COVID sampai saat ini, walaupun gue pernah kena tipes kemarin. Puji Tuhan sampai sekarang gue ngurusin orang COVID. Istri gue kena COVID nih, di samping gue. Gue nggak kena. Adik-adik gue kena COVID, gue urusin nggak kena juga. Nyokap gue terakhir tuh, yang kena COVID parah, nggak kena juga. Ya, gue yakin banget itu pertolongan Tuhan buat gue, dan itu nempel banget di hati gue. Oh ini karena memang doa gue minta sehat Tuhan gitu. Jadi Tuhan kasih gue sehat terus, gitu. Puji Tuhan. Gitu. Keren sih. Kita bisa lihat tuh dari kehidupan dari kecilnya, ya kan kita nggak pernah tahu ternyata berongsokan segala rupa tiba-tiba Tuhan bawa, dan pada akhirnya sekarang puji Tuhan bikin sebuah F manajemen yang paling pendapatannya melebihi berapa kali UMR itu. Lebih dari UMR. Jauh sebelumnya. Mungkin belum apa-apa sih itu. Buat nama ya, maksudnya dalam kutip nama besar mungkin orang tahu, itu belum apa-apa. Tapi ya untuk kita yang ada di dalam ini ya udah bersyukur banget, kita bisa mencukupi kehidupan kami lah ya kan. Rata-rata kami udah berkeluarga gitu kan. Itu puji Tuhan banget. Tapi benar-benar memang Tuhan tuh sangat terlibat sekali ya dari karir Kak Ferdi sampai sekarang ini. Sangat banget. Makanya yang gue lihat bahwa sebenarnya kesuksesan yang Ferdi dapat dari kecil sampai besar ini sekarang istilahnya gitu, yang udah lumayan lah gitu loh. Itu karena satu hal sih, karena Kak Ferdi mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang paling penting gitu ya. Selain skillnya itu oke lah, kita nggak pernah ragu skillnya Kak Ferdi. Iya betul. Ya kan, koneksi ada, ya kan. Tapi yang paling penting adalah kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Betul banget. Ya. Itu poin penting banget nih bagi para musisi-musisi ya kan, yang mau terjun apalagi teman-teman yang mungkin ingin terjun atau baru terjun atau sudah terjun juga ya, kita sama-sama saling mengingatkan lah ya. Kita tahu kalau
posisi itu tuh dekat banget sama namanya godaan Jurang demi jurang ya. Nah, Kejatuhan. ya kalau bukan kita siapa lagi, kita saling ingetin Yes. Mungkin podcast ini juga bukan ajang untuk sombong-sombongan Betul. apa. Mungkin ini bisa jadi satu poin untuk kita ingetin teman-teman yang lain. Yes, Nah, betul. ya kan? Yang lagi terjun juga Betul. di bidang yang sama. Betul. Kita bolehlah ada di tempat tanda kutip gelap mungkin kata orang dunia Iya, bilang. yes. Tapi kalau bisa kita rem, kita basicnya kuat sama Tuhan, pasti orang akan ngeliat kok. Orang ngeliat figur kita kok, dan orang Yes. pasti akan nyontoh gitu. Benar. Yes. Ya kan, orang akan ya gitulah namanya namanya firman Tuhan itu kan nggak harus kita ngomong kan. Benar. Kita lakuin Dan orang tindakan kita orang iya, lihat, betul, benar. Yes. Jadi terang ya. betul. Jadi Di tempat yang gelap. sebenarnya dengan mengandalkan Tuhan tuh kayak di pekerjaan tuh ada perlindungan ya. Minimal Iya, tuh iya. ada yang ngingetin di hati kan. Betul. Iya, Itu. Iya, betul. Betul. Ada pagar gitu. Jadi teman-teman milenial jangan pernah lupa nih, tetap andalin Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena dengan mengandalkan Tuhan, percayalah satu hal, Dia akan menjagai kita dari Betul. hal-hal yang tidak baik dalam Iya. kehidupan kita. Oke. Yes. Nah, kita selesai nih hari ini nih. Enak banget ya. Ada dua narasumber enak banget nih hari Iya, ini. iya. Tentang bahas Satu hal lagi no, Apa, Gua boleh? belum lupa. Satu hal lagi buat temen-temen, gue mau sharing aja, gue bukan mau pamer-pamer apa Iya. gua punya apa, tapi ada satu hal yang nguatin gue setiap hari, yaitu gue selalu baca renungan harian setiap hari. Wow, iya. Sebelum gue tidur pasti gue baca renungan harian. Setelah itu sebelum gue tidur pasti gue deklarasikan Mazmur 91. Nah, itu hasilnya, maksudnya yang gue rasain penyertaan Tuhan, terus Tuhan selalu ngingetin gue tiap waktu, terus penyertaan Tuhan, terus berkat-berkat segala macam. Tuhan nggak pernah tutup apa mata ya. ya, itu penyertaan Tuhan selalu ada. Nah, Walaupun itu di masa pandemi betul. gitu ya. Yes. Nah, teman-teman kalau ada di tempat kayak gue posisi sama, coba deh praktekin itu. Yes. Pasti kemungkinan untuk jatuh di pencobaan-pencobaan yang Iya. yang dekat itu yang Yang gue dekat bilang ya. pasti akan lebih Dijagai. Iya, dijagai. sama Tuhan. Yes. Percaya deh. Itu Not yang gue sekali. alamin sih. Itu Not yang gue sekali. alamin. Setuju banget sih. Iya. Setuju banget. Emang kalau dilihat juga kehidupan Kak Ferry juga nggak neko-neko gitu. Iya, betul. Dan walaupun kerja di tempat yang tadi bilang tanda kutip gelap ya, tetap bisa jadi terang dan jadi teladan. Yes. Amin. Betul. Semoga Tuhan selalu Dan jangan mengandalkan diri sendiri, skill kita, koneksi kita, Betul. tapi yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Iya. Andalin Tuhan dalam kehidupan. terus Luar biasa. menghargai teman-teman juga yang lain. Yes. Ya. Jadi nggak nganggep yang lain itu anak buah kita, enggak. Oh, oke. Kita kerja bareng lah. Cuma Iya. puji Tuhan teman-teman percayakan gue untuk jadi kapten lah. Gitu. Iya. Kalau di tim sepak bola namanya kapten. Iya, lu, kapten, gitu. betul. Luar biasa. Puji Tuhan banget. Oke. Thank you banget Kak Thank Ferry. you banget, Kak Ferry. Udah datang ke Sama-sama. tempat ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa jadi berkat Iya. bagi banyak Amin. orang. Semoga event manajemen terus menjadi berkat. Amin, puji Tuhan. Ya. Bagi Ada banyak niat buat nambah band lagi? Kayaknya tawaran dari teman-teman band itu banyak banget tuh. Hampir setiap bulan tuh ada aja yang minta, bro, gue gabung dong di manajemen lo, karena mereka ngelihat kita main di mana-mana gitu. Main di mana-mana, ya. Tapi gue bukannya mau nutup diri, terus bukan yang mau bantu teman-teman juga untuk masuk ke manajemen. Iya. Gue kayaknya konsentrasi di 3 band ini aja udah repot gitu. Oh, iya. Paling gue bantu rekomendasi aja. Rekomendasi. Jadi iya. ada teman-teman yang minta bantuan. Ini ada nih. Kalau misalnya dari gue sendiri udah penuh. Kalau mau coba band ini, nanti gue kasih kontaknya gitu aja sih. Arya ya. Dia bisa main angklung ya. Angklung mau gini, Pak. Angklung tuh gini. Oke, teman-teman jangan lupa kalau teman-teman suka sama video ini tolong di share, jangan lupa juga subscribe, Komen. apa kita, akun kita, yaitu adalah channel YouTube kita, yaitu adalah Millennial Baper. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan jangan pernah lupa tetap jadi Millennial Baper, milenial yang membawa Perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless you. Berkati.